Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdia Maulida Zahra dengan NIK 20050974774. Saya dari kelas PTIP 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas akhir saya dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu tentang laporan simulasi jaringan komputer dan juga studi kasus jaringan di sekolah madrasah aliyah yang berbasis asrama. Di sini saya juga nanti akan melakukan simulasi atau percobaan tentang jaringan di sekolah yang berbasis asrama menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada deskripsi tentang sekolah berasrama. Jadi sekolah berasrama itu memiliki sebanyak 3 buah gedung. Yang pertama ada gedung sekolah, kemudian ada gedung asrama putra, dan juga ada gedung asrama putri. Di sekolah terdapat sebuah laboratorium komputer, 2 ruang guru, dan juga 2 operator sebagai tempat memantau server. Kemudian di setiap asrama itu memiliki komputer utama di bagian admin. Dan di masing-masing gedung terdapat WiFi yang dapat digunakan oleh seluruh warga sekolah maupun asrama dengan WPA atau PSK yang berbeda. Kemudian ketiga gedung ini juga memiliki sebuah jaringan yang saling terhubung satu sama lain untuk menghindari terjadinya sebuah kabel yang putus, maka digunakanlah sebuah routing dinamis. Hal ini bertujuan agar jika terdapat kabel yang putus di salah satu jalan, maka nanti bisa mengambil jalan lain secara otomatis. Selain itu, untuk WiFi dan komputer di laboratorium itu menggunakan sistem DHCP, di mana klien meminta IP ke DHCP server, sehingga di setiap gedung terdapat DHCP server. Dan untuk gedung di sekolah, DHCP server menjadi satu server dengan web, DNS, dan FTP server. Yang selanjutnya ada skenario percobaan. Jadi dalam percobaan kali ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan routing dinamik untuk menghubungkan ketiga buah gedung, diantaranya yaitu gedung sekolah, gedung asrama putra, dan gedung asrama putri. Server sekolah itu berperan sebagai DHCP, web, DNS, dan FTP server. Kemudian untuk WiFi wireless itu berguna untuk menghubungkan dengan klien tanpa menggunakan sebuah kabel, dan yang bertindak sebagai klien itu adalah PC dari admin asrama, PC dari ruang guru, PC dari laboratorium, laptop, dan juga smartphone seperti gambar berikut. Nah, di sini saya sudah membuat gambar skema dari jaringan sekolah, bisa dilihat pada layar. Ini adalah skema dari jaringan sekolah. Nah, nanti kita akan membuat skemanya seperti ini menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, selanjutnya di dalam percobaan simulasi ini ada beberapa yang kita butuhkan, yaitu yang pertama ada 3 buah router, yang kedua ada 4 buah switch, yang ketiga ada 10 buah PC, kemudian yang keempat ada 3 buah access point, yang kelima ada 2 buah laptop, yang keenam ada 3 buah smartphone, yang ketujuh ada 3 buah server. Selanjutnya di sini ada IP yang digunakan. Yang pertama untuk sekolah, ini IP yang akan digunakan nanti untuk simulasi. Bisa dilihat di layar. Ada IP untuk sekolah, di sini ada server sekolah, subnet mas, gateway sekolah, ruang guru putra, kemudian ruang guru putri, PC laboratorium dan komputer, kemudian smartphone dan laptop. Kemudian untuk asrama putri ada admin asrama putri, kemudian ada DHCP server asrama putri, ada gateway asrama, ada subnet mas, kemudian smartphone dan laptop.
Begitu juga untuk yang asrama putra, sama dengan asrama putri, yaitu ada admin asrama putra, DHCP server asrama putra, gateway asrama, kemudian subnet mas, dan juga ada smartphone dan laptop. Yang selanjutnya langsung saja ke langkah percobaan dan pengujian. Yang pertama, kita buatlah skema rangkaian jaringan seperti gambar di atas tadi. Dan kita juga harus memastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan pada asrama putra dan asrama putri, kemudian jaringan pada laptop, jaringan pada smartphone, jaringan pada ruang guru putra dan putri, itu dapat terhubung dengan server sekolah. Kemudian yang kedua ada atur dan aktifkan web server. Yang ketiga, atur dan aktifkan DNS server. Yang keempat, atur dan aktifkan FTP server. Yang kelima, uji koneksi dengan menggunakan fasilitas web server di masing-masing gedung tersebut. Yang keenam, ada uji FTP pada masing-masing gedung. Yang ketujuh, selesai, sehingga semua gedung itu dapat terhubung dengan baik. Nah, setelah ini langsung saja kita ke percobaan simulasinya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Dengan menggunakan skema yang telah kita lihat bersama-sama tadi di slide awal. Jadi saya sudah membuat skemanya, nanti kita tinggal masukkan saja ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah membuat skemanya, saya sudah masukkan IP address-nya juga ke dalam semua server yang ada di sini. Pertama, kita akan coba cek di admin asrama putri, command prompt kita masukkan di command prompt seperti yang sudah ada di layar, bisa dilihat. Kita enter, kita tunggu, ini sudah terhubung. Nah, sudah terhubung. Kemudian kita close, kita coba di admin asrama putri, bisa dilihat. Kita ketik seperti yang ada di layar. Nah, ini juga sudah terhubung karena di sini tandanya adalah reply from. Itu tandanya sudah terhubung. Setelah itu kita close. Kita cek di yang lain, yaitu di laptop. Sama seperti tadi cara ngeceknya di command prompt. Nah, ini juga sudah terhubung. Selanjutnya kita cek di smartphone. Sama seperti tadi cara ngeceknya. Nah, ini juga sudah terhubung semuanya. Kemudian kita close. Setelah itu kita coba dicek di salah satu PC, yaitu di PC 5. Kita coba cek, kita masukkan di command prompt seperti di layar. Nah, ini juga sudah terhubung semuanya. Bisa dilihat ini sudah terhubung. Kemudian kita close. Setelah itu yang kedua yaitu atur dan aktifkan web server. Kita kembali ke Cisco lagi. Nah, di sini kita akan atur web servernya di service. Nah, di situ kita ke HTTP, kita on-kan HTTP-nya. Setelah itu akan muncul seperti yang ada di bawah itu, ada indeks HTML-nya. Itu bisa diedit ya, kalian bisa edit lagi nanti, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Setelah itu kita save.
Setelah itu yang ketiga, atur dan aktifkan DNS server. DNS server itu juga menjadi satu di server sekolah. Kita buka DNS servernya. Nah, di sini saya sudah membuat ya, yaitu ada jarkom.com dan www.jarkom.com. Nanti kalian juga bisa membuat nama yang lain, kemudian tipenya record, terus ditujukan untuk siapa, nanti juga bisa diedit sendiri, kalian buat sendiri dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kemudian kita coba lagi langkah yang keempat, yaitu atur dan aktifkan FTP server. Kita coba cek lagi, FTP juga termasuk ke server sekolah ya. Di FTP, nah jangan lupa servisnya kita on-kan. Nah, ini saya juga sudah buat, coba. Nanti kalian juga bisa buat sendiri lagi dengan username dan passwordnya sendiri. Kemudian jangan lupa dicentang semuanya yang ada di bawah. Setelah itu, langkah percobaan yang kelima adalah uji koneksi dengan fasilitas web server di masing-masing perangkat, di masing-masing gedung. Kita coba cek uji servernya. Kita klik di server sekolah. Nah, di situ ada jarkom.com dan www.jarkom.com. Setelah itu kita buka di admin Asrama Putra, kita ke web browser. Setelah itu kita masukkan URL-nya tadi, yaitu jarkom.com. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Setelah itu cek di smartphone, sama di web browser. Masukkan juga jarkom.com. Sama akan muncul seperti itu. Setelah itu kita cek di PC. Kita ke web browser. Masukkan juga jarkom.com. Akan muncul itu. Setelah itu kita cek di Asrama Putri, admin Asrama Putri. Masih sama, masukkan juga jarkom.com. Kemudian langkah yang keenam, uji koneksi FTP di masing-masing gedung. Kita uji koneksi FTP-nya. Yang pertama ke admin Asrama Putra. Kita di command prompt. Di sini kita masukkan seperti yang ada di layar, bisa dilihat. Masukkan username-nya, yaitu tadi username-nya coba, password-nya juga coba. Nah, akan muncul. Kemudian kita masukkan lagi di sini, yaitu dir, untuk mengecek semuanya apakah sudah bisa terhubung. Dan sini terlihat sudah terhubung semuanya. Setelah itu kita langkah selanjutnya selesai, semua gedung sudah terhubung dengan cepat dan dengan baik. Jadi dengan ini sudah dapat diartikan bahwa simulasi yang telah kita coba ini sudah terhubung dengan baik, sudah selesai, sudah bisa digunakan. Jadi sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan simulasinya ataupun kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.